Mengelola sumber daya manusia. Setidaknya, ada beberapa poin penting mengapa mengelola manajemen sumber daya manusia begitu penting. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia bisa menjadi sumber signifikan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Untuk berhasil menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya manusia, para manajer harus bisa menciptakan pola hubungan yang baik dengan para karyawannya. Faktanya, perlakuan organisasi terhadap para karyawan dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Berbicara tentang manajemen sumber daya manusia, terdapat beberapa faktor yang secara eksternal dapat mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia. Di antaranya, serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan organisasi yang mewakili para pekerja yang nantinya dapat memfasilitasi kepentingan dari para pekerja. Yang kedua, peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, tren demografis. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten? Yang pertama, membuat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses di mana para manajer harus bisa memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis karyawan yang mencukupi, serta mengisi pos-pos yang telah ditentukan. Biasanya, para manajer melakukan penilaian kondisi MSDM saat ini, serta dilanjutkan dengan penilaian kebutuhan sumber daya manusia untuk masa mendatang. Dari dua hal ini, maka manajer dapat mengambil dua keputusan, yaitu melakukan rekrutmen atau derekrutmen. Manajer menyatakan derekrutmen artinya kebutuhan sumber daya manusia telah mencukupi. Namun, jika manajer mengambil langkah rekrutmen, artinya ada kebutuhan mengenai penambahan sumber daya manusia. Ketika keputusan rekrutmen ditetapkan, maka langkah selanjutnya melakukan seleksi. Seleksi merupakan aktivitas penyaringan pelamar kerja untuk memastikan bahwa para kandidat layak diterima. Dalam melakukan seleksi karyawan sendiri, perusahaan umumnya menggunakan beberapa tools. Di antaranya adalah formulir aplikasi, tes tertulis, tes simulasi kerja, wawancara, investigasi latar belakang calon karyawan, pemeriksaan fisik, yang dimana tools-tools ini mungkin Anda sudah sering mendengarnya. Tools seleksi ini umumnya digunakan untuk mengukur apakah Anda sebagai calon karyawan secara konsisten memiliki performa kerja yang baik. Hasil keputusan seleksi sendiri dibagi menjadi 4. Dapat dilihat pada kuadran berikut ini. Yang pertama, keputusan yang tepat. Keputusan tepat dalam menerima karyawan. Dapat dilihat, karyawan diterima dengan alasan telah berhasil melakukan pekerjaan ketika proses seleksi berlangsung, yang nantinya dengan harapan secara konsisten ketika bekerja memiliki hasil yang sama. Kuadran kedua yaitu kesalahan penerimaan, di mana karyawan diterima dalam seleksi dengan catatan ketika proses seleksi karyawan tersebut tidak berhasil. Adanya ketidakberhasilan dalam tahap-tahapan seleksi, namun karyawan diterima, maka dalam hal ini dapat dikatakan perusahaan melakukan kesalahan penerimaan karyawan. Kuadran ketiga adalah kesalahan penolakan, di mana karyawan ditolak, namun dalam proses seleksi sebenarnya karyawan tersebut berhasil melakukan pekerjaannya.
Dan yang keempat adalah keputusan tepat. Keputusan tepat dalam hal ini adalah dalam hal penolakan. Karyawan ditolak karena memang dalam proses seleksi tidak berhasil menyelesaikan tes yang dilakukan oleh perusahaan. Jika keputusan seleksi bermasalah, maka perusahaan dapat dirugikan. Karena ada kemungkinan besar perusahaan mendapatkan karyawan yang tidak berkompeten. Dalam hal ini akan muncul masalah-masalah pada masa-masa mendatang. Selanjutnya, melakukan orientasi. Orientasi merupakan bagian dari pemberian karyawan mengenai kemampuan dan pengetahuan umum pada perusahaan. Orientasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orientasi unit kerja, yaitu memperkenalkan karyawan dengan sasaran-sasaran dari unit kerjanya. Yang kedua adalah orientasi organisasi, yaitu memberikan informasi kepada karyawan baru tentang sasaran perusahaan, riwayat organisasi, filosofi, prosedur, dan peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, melakukan pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan perusahaan tersebut. Peningkatan keahlian sendiri dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya umum dan khusus. Dan pemberian pelatihan jenisnya sangat beragam. Mulai dari workshop, pelatihan kinerja, rotasi pekerjaan, mentoring dan coaching, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, perusahaan harus memberikan karyawan mengenai keterampilan dan pengetahuan terkini. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa memberikan insight kepada karyawannya mengenai isu-isu terkini, khususnya berkaitan dengan pekerjaan maupun organisasi. Tujuannya agar karyawan dapat improve, berpikir kritis, memiliki ide yang kreatif, sehingga perusahaan dapat selalu berkembang. Selanjutnya, manajemen kinerja karyawan. Dalam hal ini, manajer harus dapat mengetahui apakah karyawannya telah melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Sistem manajemen kerja sendiri merupakan sistem berisi tentang penetapan standar kinerja yang digunakan oleh perusahaan dalam mengevaluasi karyawan. Ada beberapa metode dalam penilaian kinerja. Di antaranya adalah yang pertama, menulis esai, yang berisi tentang penulisan deskripsi mengenai kekurangan dan kelemahan karyawan, riwayat kinerjanya, serta potensi yang dimilikinya. Yang kedua, peristiwa penting. Yang ketiga, skala penilaian grafis. Yang keempat, bars. Yang kelima, perbandingan multi karyawan. Yang keenam, ada manajemen by object atau MBO. Dan yang terakhir adalah penilaian 360 derajat. Langkah yang berikutnya adalah kompensasi dan manfaat. Bagi karyawan yang memiliki hasil evaluasi yang baik, akan memperoleh kompensasi dapat tertuang dalam bentuk bonus, pemberian achievement, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah pengembangan karir. Perusahaan harus bisa memberikan masa depan yang baik bagi karyawannya. Karyawan yang memiliki prestasi yang bagus sudah selayaknya harus diapresiasi dengan memberikan peningkatan jabatan. Hal ini dapat dilakukan untuk dapat menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang kompetitif, di mana para karyawan akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya agar memperoleh posisi yang baik, peningkatan ekonomi, dan sebagainya. Di sisi lain, perusahaan tentu diuntungkan karena para karyawannya sangat produktif. Yang terakhir, mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi. Perusahaan tentu akan melakukan evaluasi besar-besaran pada masa-masa tertentu
di mana evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan apakah karyawannya masih kompeten dan memiliki kinerja yang tinggi. Bagi karyawan yang kompeten akan dipertahankan, dan untuk karyawan yang tidak kompeten akan mendapatkan treatment berupa pelatihan dan peningkatan kapasitas. Namun, bila hal tersebut masih tidak berubah, maka dapat dipastikan karyawan akan dikeluarkan dari perusahaan dan diganti dengan karyawan yang lebih kompeten. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.